Konflik PBNU versus PKB kini semakin panas. Karena sudah melibatkan massa, PBNU berkukuh memiliki hak untuk mengintervensi PKB. Karena PKB lahir dari rahim PBNU. Di sisi lain, PKB menegaskan bukan lembaga otonom di bawah PBNU sehingga tidak bisa diintervensi. Siapa yang lebih kuat antara PBNU dan PKB? Berikut ulasannya. Beginilah suasana apel siaga Banser NU di kantornya Bilangan Jakarta Pusat Senin 5 Agustus 2024. Terlihat Banser bersiaga dan melakukan apel komando lengkap dengan seragam loreng. Apel digelar di tengah kisruh PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Aksi digelar untuk menjaga ketertiban dan kiai-kiai PBNU dari aksi-aksi demonstrasi. Panglima tertinggi Banser yang juga Ketua Umum GP Ansor Adin Jauharudin menyatakan akan menggebuk aksi-aksi di depan PBNU. Ini kan kita instruksikan kader Banser seluruh Indonesia. Jadi kita minta pertama tidak ada lagi aksi-aksi depan PBNU, apapun itu. Kalau ada kita langsung sikat, langsung gebuk. Tapi sebelumnya kita pendekatan persuasif dulu. Nah, kita nggak mau lagi gedung ini dinodai, dikotori dengan demo-demo. Nah itu, jadi yang kedua, hal-hal apapun nanti berkembang di lapangan segala macam, Banser akan terus berkoordinasi dan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, kita siap dalam jumlah pasukan besar. Artinya apel ini juga bisa digambarkan bahwa Banser NU siap mendukung PBNU dengan segala arahannya? Iya betul, kita siap menjalankan arahan dari Ketua Umum PBNU. Sebagaimana diketahui pada Jumat lalu, massa yang menamakan diri Aliansi Santri Gus Dur menggeruduk kantor PBNU di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Massa mendesak agar Ketua Umum dan Sekjen PBNU segera mundur dari jabatannya. Dalam aksi ini terjadi saling dorong antara pendemo dengan aparat kepolisian. Massa yang berusaha menerobos masuk ke area gedung dihadang oleh barikade kepolisian yang berjaga di lokasi hingga berujung kericuhan. Meski sempat terjadi ketegangan, namun situasi akhirnya berhasil dikendalikan petugas kepolisian. Aksi ini merupakan imbas dari polemik yang terjadi di tubuh PBNU hingga meluas ke sejumlah daerah. Selain mendesak Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dan sekjennya segera mundur dari jabatannya, massa juga meminta digelarnya muktamar luar biasa NU. Sebagai warga Nahdlatul Ulama dan karena Gus Yahya dalam hal ini sebagai ketum ketika di Muktamar Lampung yang mengkonsolidasi sebagai ideologi perjuangan Gus Dur untuk memperbaiki Nahdlatul Ulama ke depan, tapi faktanya hari ini justru kontraproduktif, bahkan cenderung melanggar, menabrak hasil-hasil muktamar dan yang sangat menyakitkan, mencampuri urusan orang lain, rumah tangga orang lain. Pernyataan Banser yang akan menyikat dan menggebuk massa jika melakukan aksi di depan PBNU menandai babak baru perang saudara antara PBNU dan PKB. Jika selama ini polemiknya hanya pro kontra pernyataan, kini situasinya makin panas karena melibatkan kekuatan massa. Dari apa yang mengemuka di publik, setidaknya ada dua pemicu konflik antara PBNU dan PKB. Pertama, menurut Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, karena PKB tidak melakukan konsultasi saat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Yang kita persoalkan itu justru pencalonan presiden pada Pilpres yang lalu. Itu kita persoalkan, kenapa tidak ada upaya untuk konsultasi, meminta nasihat kepada Rois Am dan Ketua Umum. Karena PKB sekali lagi didirikan oleh struktural PBNU dan menjadi kewajiban PKB untuk melakukan konsultasi. Pemicu kedua adalah pembentukan pansus angket haji yang oleh Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dinilai sebagai menyasar dirinya melalui Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang tak lain adalah adiknya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar
karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya kita juga bengong juga. Ada apa sih kok tiba-tiba pansus gitu kita. Gus Yahya menggambarkan situasi yang ada di PKB, seperti mobil yang setelah dilempar ke pasaran, ternyata ada masalah sehingga perlu ditarik kembali. Analogi ini untuk menggambarkan bahwa PBNU lah yang membentuk PKB, dan ketika PKB saat ini dinilai ada masalah, maka PBNU perlu menariknya kembali. Ini ya, itu kemarin kan ada Toyota itu memproduksi mobil, sudah dilempar ke pasar, sudah laku, ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, maka ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya, gitu ya. Tapi apakah menggambaran hubungan PBNU dan PKB seperti yang dikemukakan Gus Yahya itu tepat? Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai bahwa antara PBNU dan PKB memiliki tugas masing-masing. Dia menilai konflik PBNU dan PKB saat ini sebagai hal yang aneh. Sebaiknya memang tidak terjadi konflik ya. Ya sebenarnya seharusnya bekerja sama dengan baik dan saling dengan tugas masing-masing. Ya, PBNU tetap pada pembangunan keumatan, nah PKB pada politik. Sebenarnya memang tidak harus, kan tidak sambung. Ini tugasnya ini tugasnya ini seharusnya. Jadi kalau terjadi konslet itu memang agak aneh juga kan begitu. Karena memang tugasnya beda. Karena itu kita harapkan udahlah, jangan sampai terjadi lagi lah, masing-masing berada di jalurnya masing-masing. Hal senada disampaikan pengamat politik Adi Prayitno. Menurutnya, antara PKB dan PBNU memiliki garis demokrasi yang jelas dengan peran masing-masing. Betul bahwa PKB itu adalah anak kandung yang dilahirkan oleh NU ya. Itu tidak bisa ada yang membantah. Ada korespondensi historis yang tidak bisa terputus. Tapi harus diakui per hari ini PBNU dan PKB itu merupakan dua institusi yang saya kira sudah memiliki garis demarkasi yang cukup tegas. Jadi kalaupun toh ada suksesi kepemimpinan di tubuh internal PKB, tentu bukan orang luar, bukan orang outsider, harus muncul dari dalam. Misalnya Bang Marwan mengusulkan supaya jabatan ketua umum bukan seumur hidup atau maksimal cuma 2 periode dan seterusnya. Itu hanya mungkin bisa dilakukan jika pihak-pihak internal di PKB itu memunculkan narasi-narasi semacam itu. Namun, konflik antara PKB dan PBNU sudah semakin terbuka dan melibatkan massa. PBNU tampak memiliki target untuk menggulingkan kepemimpinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sedangkan kubu pro PKB juga memunculkan wacana muktamar luar biasa NU untuk mencopot duet Gus Yahya dan Gus Ipul. Di tengah kisruh semacam ini, bisa jadi ada pihak ketiga yang mengalir di air keruh. Dan karenanya, konfliknya bisa jadi akan semakin menegangkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.